쓸모없는 기집애. 아니, 잠시만요, 잠시만. Masa lalu kembali menghantui Ayon. Saat kecil, ia pernah bertanya kepada ibunya, Kim Se-hee, tentang arti namanya. Kim Se-hee menjawab bahwa Ayon adalah anak yang akan membuatnya bersinar. Kini di masa sekarang, Ayon tertangkap dan disekap oleh Kim Se-hee. Sementara itu, di tempat lain, Presiden dan istrinya membahas undang-undang bioteknologi yang masih menjadi kontroversi. Sang istri berencana berpura-pura hamil. Rencana mereka membuat bayi tabung dengan rahim Ayon sebagai tempat kandungannya. Presiden terheran, mengapa Kim Se-hee begitu mudah merelakan anaknya untuk ini. Di sisi lain, Somi dan kawan-kawan berencana membawa Ayon kecil untuk ditukar dengan Ayon, kakak mereka yang ditangkap Kim Se-hee. Si-woo meminta bantuannya untuk menyelamatkan Ayon dewasa. Saat Ayon kecil menyadari wanita yang ia temui juga anak adopsi dari ibunya, rasa terkejut menyelimutinya. Somi dan tim berhasil menerobos gudang dan membebaskan Ayon yang terikat. Mereka melakukan barter karena Kim Se-hee menginginkan Ayon kecil. Joan menarik Ayon dewasa menuju mobil, melarikan diri. Kim Se-hee mencoba menenangkan anaknya, berkata semua tidak seperti yang terlihat. Namun, dalam perjalanan pulang, kemarahan Kim Se-hee terhadap anak-anak adopsi memuncak, meski ia memutuskan membiarkan mereka hidup. Di rumah, Kim Se-hee memerintahkan Jung Yoon untuk mengawasi Ayon. Saat Ayon hamil nanti, ia tidak akan diizinkan keluar. Tanpa sepengetahuan mereka, Ayon mendengar semua itu. Joan sempat memberikan nomor telepon jika Ayon membutuhkan bantuan. Anak-anak adopsi curiga bahwa Kim Se-hee adalah ibunya Ayon. Somi menyadari luka parah Ayon, dan memanggil Dr. Park untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Detektif Chai mencari informasi di restoran dekat pelabuhan. Namun pemiliknya mengaku tidak mengenal anak-anak adopsi tersebut. Ayon kembali bermimpi tentang masa lalunya, ketika ibunya memaksanya menyelam di kolam renang hingga sulit bernapas. 쓸모없는 기집애. Di sisi lain, Somi meminta Joan mengambil uang di kotak sumbangan dari gereja. Joan menolak, dianggap pengecut oleh Somi. Keesokan harinya, Ayon bangun dan Kim Se-hee memintanya sarapan. Ia juga mengatakan bahwa Ayon akan berhenti sekolah dan dikirim ke luar negeri. Sementara itu, anak-anak adopsi pun beraksi mencuri uang gereja. Pastor Rion ternyata menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. Saat ibadah berlangsung, Joan dan Somi membobol kotak sumbangan dari jemaat, namun Joan teringat masa lalu bersama Gyeol. Ternyata mereka dulunya sangat dekat dan saling menyukai. 싶다고. 나도. Sok-su berhasil mencuri uang tersebut dan meletakkan alat peledak kecil. Istri pastor melihat kobaran api di kotak sumbangan, membuat sang pastor panik memadamkannya. Sementara itu, Kim Se-hee dan Ayon tiba di kediaman presiden. Ibu negara menyambut mereka, kagum pada sopan santun Ayon. Saat berbicara empat mata, ibu negara memastikan Ayon bersedia menjalankan rencana. Ayon setuju demi menjadi anak yang berguna bagi ibunya. Di tempat lain, Dr. Park berhasil mengobati Ayon yang mengalami luka parah dan tentunya ia mendapat upah dari uang yang mereka curi dari sumbangan gereja. Pada saat yang sama, sperma presiden telah diinjeksi ke sel telur Ayon. Undang-undang bioteknologi terus diprotes karena berpotensi memicu perdagangan manusia. Pastor Yon dan anggota Dewan Kuan mengunjungi laboratorium bayi tabung milik Kim Se-hee. Mereka terkejut saat mengetahui janin-janin yang dianggap gagal dibuang begitu saja. 진년들이 바꾸는 거예요. Pastor Yon memohon agar, jika undang-undang disahkan, ia diberi wewenang mengelola proses adopsi. Kim Se-hee pun menyetujuinya. Sementara itu, Ayon yang telah pulih bersama Sok-su memasang kamera tersembunyi di kotak amal untuk membongkar kebusukan Pastor Yon. Mereka memasukkan amplop yang mengaku sebagai pembunuh Gyeol, membuat pastor ketakutan. Di dalam kotak sumbangan tersebut terdapat brosur untuk melayani pengusiran roh jahat. Pada malam harinya, pastor pun pergi ke tempat tersebut. Somi, menyamar sebagai dukun, memberikan jimat untuk menakut-nakuti pastor agar tidak diganggu arwah Gyeol. Keesokan harinya, Pastor Yon memimpin doa untuk arwah Gyeol. Tiba-tiba Somi yang menyamar menjadi dukun masuk ke gereja dan memberitahu kalau ke jemaat kalau pastor mereka memakai jimat darinya. Jemaat tidak menyadari bahwa jimat itu telah terpasang di bawah jubahnya, bagian dari rencana jebakan yang lebih besar. Tentu saja seluruh jemaat sangat marah. Tak lama, Joan akhirnya muncul, membuat semua orang terkejut. Pastor pun langsung memeluk anaknya,
namun Joan malah menyetrumnya hingga pingsan. Kini, pastor dan istrinya disekap oleh Joan. Joan melampiaskan seluruh amarahnya ketika mengingat masa lalunya. Dulu, Joan dan Giol saling menyukai. Namun, Pastor Yon yang mengetahui hubungan itu menjadi sangat marah dan memukuli Joan. Ia juga memaksa Giol untuk mengakhiri hubungannya, karena Pastor Yon ingin menjadikan anaknya sebagai penerusnya sebagai pastor. Selain itu, ia memerintahkan Giol untuk menghilang dari kehidupan Joan. Tak lama kemudian, Giol memilih mengakhiri hidupnya. Kejadian itu membuat Joan sangat hancur dan dipenuhi kebencian. Ia pun melampiaskan kemarahannya dengan mengangkat palu, berniat menghabisi ayahnya. Namun, Pastor Yon memohon ampun dan berjanji akan memberikan seluruh uangnya yang tersimpan di brankas kepada Joan. Joan akhirnya mengurungkan niatnya dan justru menyerahkan semua uang itu ke panti asuhan. Tidak lama setelah itu, Jung Yun dan para pengawalnya tiba di lokasi. Kesepakatan antara Kim Se-hee dan Pastor Yon pun dibatalkan. Saat Pastor Yon marah, Jung Yun justru menghabisinya. Semua atas perintah Kim Se-hee. Cerita kembali ke masa lalu Sok-su. Sejak kecil, ia tidak dianggap sebagai anak oleh anggota Dewan Kwon. Setelah kedua orang tuanya memiliki anak kandung, Sok-su semakin diperlakukan dengan buruk. Ia bahkan dilarang masuk dapur. Suatu hari, saat diam-diam hendak mengambil minum, ia ketahuan oleh ayahnya. Sang ayah yang merupakan anggota Dewan Kwon langsung memukulinya dan memperlakukannya seperti anjing, bahkan memerintahkannya untuk menggonggong. Sok-su tidak berdaya melawan. Kini, setelah kematian Pastor Yon, polisi menetapkan Joan dan 5 anak adopsi lainnya sebagai tersangka. Anggota Dewan Kwon menghubungi Kim Se-hee untuk memberitahu bahwa undang-undang tentang bioteknologi telah disahkan. Namun, menurut Kim Se-hee, itu bukan akhir, melainkan awal dari rencana yang lebih besar. Tiba-tiba, istri anggota Dewan Kwon melihat berita bahwa Sok-su termasuk dalam daftar tersangka pembunuhan Pastor Yon. Ia segera memberitahu suaminya. Anggota Dewan Kwon pun kembali menghubungi Kim Se-hee dan memarahi dirinya karena sudah meloloskan undang-undang tersebut. Ternyata, Kim Se-hee memiliki hubungan dekat dengan kepala polisi. Sementara itu, anak-anak adopsi juga melihat berita bahwa mereka menjadi tersangka pembunuhan berantai. Di sisi lain, Detektif Chai yang menyelidiki kasus tersebut tidak yakin bahwa anak-anak itu adalah pelakunya. Tak lama kemudian, datang detektif lain yang mengambil alih kasus sesuai perintah kepala polisi, membuat Detektif Chai marah besar. Ternyata, kepala polisi pernah membeli bayi dari Kim Se-hee. Anaknya tumbuh cerdas, namun ia tetap khawatir jika anak-anak adopsi itu tertangkap. Kim Se-hee berkata, jika mereka tertangkap, ia akan membunuh mereka. 죽이면 되지 보내시기만 하세요. Detektif Chai mencoba menghubungi Ayon, namun tidak ada yang berani menjawab. Chai kemudian mengirim pesan bahwa ia percaya anak-anak itu bukan pelakunya. Sok-su pun mengajak Ayon untuk mempertimbangkan bantuan Detektif Chai karena sebenarnya mereka adalah korban. Malam harinya, Ayon mulai memikirkan saran Sok-su dan memutuskan untuk menemui Detektif Chai di stasiun kereta. Ayon meninggalkan beberapa bukti untuk Detektif Chai lalu buru-buru pergi sebelum bertemu dengannya. Bukti tersebut berisi berkas anak-anak adopsi dan rekaman suara anggota Dewan Kwon saat menyerahkan mereka kepada Tae-sik. Para orang tua adopsi yang telah menyingkirkan anak mereka mulai ketakutan. Staf pelelangan bayi mengatakan bahwa hanya 1% anak yang diretur masih hidup. Mereka tidak percaya hingga staf tersebut menunjukkan bukti kematian anak-anak mereka. Tak lama, Kim Se-hee datang dan menawarkan uang kompensasi 10 miliar won jika anak mereka masih hidup. Keesokan harinya, wartawan menyerbu kantor anggota Dewan Kwon. Detektif Chai datang dan memutar rekaman suara anggota Dewan Kwon yang memerintahkan pengembalian anak adopsi. Detektif Chai bertanya apakah anaknya benar-benar sudah mati, dan anggota Dewan itu berkata jika masih hidup, Chai harus membawanya ke hadapannya. Di depan wartawan, anggota Dewan Kwon berpura-pura sedih dan menyesal, mengaku gagal menjadi ayah demi menarik simpati publik. Kim Se-hee yang melihatnya merasa jijik. Ia kemudian bertemu investor asing terkait proyek penciptaan manusia dengan gen yang diinginkan. Sementara itu, Detektif Chai sedang memeriksa berkas anak-anak adopsi, namun salah satu detektif lain mencurinya, memfotonya, dan mengirimkan foto itu kepada Jung Hyun. Di sisi lain, para dokter bersiap melakukan injeksi embrio yang telah digabungkan dengan sperma presiden. Ayon ketakutan karena harus segera hamil, khawatir ibunya akan menyingkirkannya setelah melahirkan. Ia memperingatkan Jung Hyun bahwa mereka bisa dibuang kapan saja. Anggota Dewan Kwon kemudian menemui preman bayaran untuk mencari Sok-su dan menjanjikan imbalan besar jika mereka berhasil membunuhnya. Ayon berpamitan karena hendak menyelamatkan seseorang. Tanpa mereka sadari, anggota preman telah menemukan markas anak-anak adopsi. Mereka berangkat dalam satu mobil, diikuti Detektif Chai. Dalam perjalanan,
Ayon dewasa menghentikan mobil itu setelah menerima pesan bantuan dari Ayon kecil. Ia berhasil mengambil alih mobil tersebut. Para dokter menunggu kedatangan Ayon, namun ia tak kunjung datang. Detektif Chai memperingatkan bahwa markas mereka sudah ketahuan dan Ayon segera menghubungi Joan untuk segera pergi dari sana. Di saat yang sama, Kim Se-hee panik karena Ayon hilang dan diculik. Kemudian ia mendapat telepon dari nyonya besar yang menanyakan kabarnya Ayon. Kim Se-hee berpura-pura kalau Ayon sedang istirahat. Kim Se-hee memerintahkan anak buahnya untuk menemukan dan membunuh Ayon. Jung Hyun yang membuntuti Chai meledakkan mobilnya hingga terbakar. Anggota Dewan Kwon dan preman bayaran tiba di markas, namun preman lain sudah ada di sana lebih dulu. Pertarungan pun terjadi. Joan berhasil menyetrum lawan, tapi diserang dari belakang. Cerita kembali ke masa lalu, saat anggota Dewan Kwon mencalonkan diri namun kalah suara. Ia berusaha menarik simpati publik dengan menunjukkan kesedihan. Istrinya lalu memberi ide untuk menghilangkan Soksu demi kepentingan politik. Kini anggota Dewan Kwon akhirnya bertemu kembali dengan Soksu. Mereka mengancam, jika Soksu tidak mengakhiri hidupnya, maka teman-temannya akan dibunuh. Tentu saja Soksu tidak ingin hal itu terjadi. Ia pun menerima permintaan tersebut dan menggonggong seperti yang diminta oleh ayahnya. Setelah itu, Soksu dilepaskan dan bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Namun, secara tiba-tiba ia berhasil menyandera anggota Dewan Kwon, sehingga anak-anak adopsi lainnya berhasil dibebaskan. Di saat itu, Jung Yun muncul dan menembak Soksu, lalu membunuh anggota Dewan Kwon tersebut. Tak lama kemudian, Ayon tiba di lokasi, namun ia hanya bisa melihat Soksu yang sudah sekarat. Dengan napas tersisa, Soksu berpesan kepada teman-temannya agar mereka bisa hidup bahagia. Sementara itu, dari luar gedung, pengawal Jung Yun mulai menyiramkan bensin. Anak-anak adopsi hanya bisa pasrah karena Soksu juga sudah kehilangan banyak tenaga. Jung Yun pun membakar gedung tersebut dan mengunci semua anak di dalamnya. Mereka tidak berdaya saat api mulai melahap bangunan itu.